Oke, bismillah, alhamdulillah yakin pokoknya nonton niat ingsun. Terus yang ketiga yaitu minat baca masyarakat yang belum optimal karena pengaruh gadget tersendiri ya, dari pengaruh keluarga, terus komunitas dan lain sebagainya. Terus yang keempat, kurang optimalnya waktu pengurus perpustakaan. Oke, itu tadi kami yang dari basic awal adalah ibu-ibu yang istilahnya kakaian penggalian, terus niki insyaallah waktunya niki agak kurang optimal untuk dalam kepengurusan perpustakaan, tapi insyaallah kami sempatkan dan kami belajar untuk menyempatkan. Terus rencana kegiatan next. Rencana kegiatan untuk jangka pendek kami melakukan pengelolaan koleksi, yaitu menginvestasikan klarifikasi dan koleksi buku yang ada. Kedua, mengadakan layanan peminjaman dan pengembalian buku secara rutin dan menyusun jadwal pemutaran koleksi jika bekerjasama dengan posyandu atau lembaga. Terus mengadakan program rutin seperti diskusi atau bercerita, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terus membantu mengelola kelompok belajar yang dibentuk oleh desa. Terus nanti akan bekerja sama, menjalin kerjasama dengan posyandu, juga BUMDes misalkan, Fatayat, Muslimat, insya Allah. Dua, mengajak sekolah atau lembaga lain untuk berkunjung ke Pustaka Aditya. Next. Untuk rencana kerja jangka panjang, yang pertama yaitu mengembangkan koleksi dan fasilitas. Untuk sementara menurut kami di fasilitas kami masih amat sangat kurang karena terkendalanya itu tadi dana dan biaya. Jadi kami mengusulkan beberapa usulan-usulan seperti fasilitas dan lain sebagainya kepada desa. Insya Allah semoga saja di ACC di tahun 2026. Terus mengembangkan program, yang pertama menyempurnakan dan mengembangkan program-program yang sudah ada. Jadi program yang ada di 2025 kami insya Allah akan berkelanjutan di 2026. Sementara nonton mawon cerita pendek dari Pustaka Aditya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Bu. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pustaka Aditya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Pustaka Aditya ini belum mendapatkan BIMTEK SPPTIK Bapak, belum mendapatkan support juga untuk kegiatan TPBIS, tapi sudah mereplikasi kegiatan dari teman-teman yang lain. Ayo yang sudah dapat BIMTEK lengkap dan sudah mendapatkan fasilitas tapi belum berkegiatan optimal, digerayai dewe-dewe. Berarti itu menjadi PR untuk kita semua. Mungkin selanjutnya sudah cukup ya Mbak Dera ya, yang berhubung tidak ada. Jadi mau cerita aja sedikit Mbak Purwiyati, boten? Enggak ada ya? Oke, selanjutnya kembali ke materi saya yang tadi Mas. Ini karena kita sudah ini Bapak Ibu, saya hanya mengajak panjenengan semua untuk mengingat hal yang menurut saya penting, dan ini memang penting. Yang pertama, setiap perpustakaan harus menghargai capaiannya masing-masing serta capaian dari perpustakaan lainnya. Apapun yang sudah panjenengan lakukan, baik itu kecil ataupun besar, yang sudah menghasilkan sesuatu, baik itu bentuknya hanya kepuasan pribadi dulu, monggo dihargai. Karena apa?
panjenengan sudah berusaha, sudah berupaya. Tidak harus yang panjenengan lakukan itu berbuah piagam atau piana, tapi ketika panjenengan melakukan sesuatu dan itu bermanfaat untuk orang lain, itu adalah sebuah capaian. Jadi silakan dihargai. Monggo kita sama-sama letakkan tangannya. Kita terima kasih pada diri kita sendiri. Terima kasih karena sampai hari ini kita masih berupaya, kita berusaha dengan apa yang kita mampu. Semoga tetap semangat. Yang kedua, setiap perpustakaan harus membuka diri dengan rendah hati. Bapak Ibu, kuncinya dengan rendah hati, belajar dari keberhasilan perpustakaan lainnya. Satu kunci utama ketika panjenengan terjun di dunia perpustakaan ini kok rendah hati. Karena apa? Dari awal perpustakaan berdiri, tidak semua orang menganggap perpustakaan itu sesuatu yang istimewa. Ini bukan isu yang banyak digembar-gemborkan. Seringkali dipandang sebelah mata, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Tapi karena panjenengan rendah hati dan panjenengan mau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang nantinya akan membawa kebaikan untuk diri kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, dan untuk masyarakat. Lalu yang ketiga adalah jadikan keberhasilan dari perpustakaan lain sebagai motivasi untuk meningkatkan strategi pengembangan perpustakaan. Yang hari ini tadi permasalahan-permasalahan sudah dicatat, keunggulan-keunggulan dari perpustakaan lain juga sudah dicatat. Baik, itu dicatat dan direkam. Next, masuk di nih, yang terakhir saja. Quotes-nya adalah keberhasilan adalah kalau kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Bapak Ibu masih semangat? Semangatnya luar biasa. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Sekali lagi, salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Terima kasih, luar biasa. Jadi kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah konsistensi. Bagaimana kita menjaga konsistensi dan komitmen kita dalam penyelenggaraan perpustakaan nanti akan disampaikan oleh Pak Zaid. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam berapa? Jam 12. Izin ya Ibu, Bapak, kalau kita lanjutkan nanti sekalian kan tidak ada rehat yang langsung pulang nanti gitu Pak. Kan ini kan penutupan ya di sini. Oke. Biar ini menghemat waktunya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Keberhasilan Kabupaten Blitar yang tadi sudah membuka, yang saya hormati Ibu Kabid PLT Pelayanan. Salam kenal Ibu. Dan rekan saya Mbak Silvi, dan tidak lupa pahlawan literasi di Orbit Blitar yang sangat luar biasa. Tangan buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya bangga dan senang sekali bisa bertatap muka kembali dengan rekan-rekan semuanya. Karena apa? Semuanya tidak terjadi karena kebetulan. Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang hebat. Yang saya sampaikan kenapa hebat, saya tadi lihat dari beberapa pemaparan, Bapak Ibu tidak dalam keadaan baik-baik saja, tapi mampu melakukan hal yang di luar ekspektasi. Sepakat tidak? Sepakat gitu ya. Hari ini Bapak Ibu meluangkan waktunya datang ke tempat ini, itu perjuangan. Kewajiban Bapak Ibu di kelurahan, di desa, ada yang sebagai guru, banyak tanggung jawab gitu ya.
Tapi kenapa memilih datang ke sini? Itu tidak lain tidak bukan karena Bapak Ibu ingin membuktikan bahwasanya Bapak ini selalu ingin berbuat baik. Kata hari ini memang literasi itu sudah booming ya. Dengan hanya literasi berbuat, jadi sederhananya literasi itu adalah berbuat baik saja sih. Berprasangka baik itu kuncinya literasi. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi adalah orang-orang yang hebat. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah merasa bahwasannya setiap kiprah Bapak Ibu, nyawa Ibu di perpustakaan mungkin yang hanya 1 bulan sekali gitu ya, sehari cuma 1 jam, itu dicatat oleh langit. Percaya tidak? Banyak mimpi yang Bapak Ibu hanya saya kasih ini aja deh, tapi yang didapat Ibu lebih atau tidak. Sesekali itu terjadi menurut Bapak Ibu, paling aku ingin dapat itu, yang akhirnya tadi kalau dulu Bu Lurah kayak ini, sekarang pasti SPPD ya. Apakah itu direncanakan? Enggak. Tapi yang penting kita berbagi. Itulah sebetulnya hasanah dari perpustakaan atau literasi itu. Semangat. Yang baru kenal dengan saya, tadi sudah disampaikan, saya memang beberapa tahun terakhir mendampingi program transformasi perpustakaan yang sejak Indonesia merdeka baru 2018 menjadi program prioritas nasional oleh Bappenas. Bangga kan, perpustakaan baru 2018 sejak Indonesia merdeka, baru ada mampang di undang-undang gitu, tidak bisa digeser itu karena sudah prioritas. Nah, adapun nanti kendala di kelurahan, kalau Pak Lurah seperti Pak Gatot enak gitu. Sebetulnya semua orang punya mimpi yang sama, tetapi karena seseorang itu masih belum selesai dengan pendidikannya diri sendiri, dengan kemampuan diri sendiri, akhirnya pada saat beliau memerintah menjabat, mendapatkan peran strategis, tapi tidak mampu menjadi pemimpin yang bijaksana. Itu adalah hambatan literasi sebetulnya. Semua orang kan ingin berbuat baik tapi dalam langkah nyatanya kadang kala kurang bijak dan segala macam. Itu adalah batasan literasi. Pastinya kalau mau belajar lagi pasti bisa. Kuncinya misalkan contoh, saya datang ke sini ini mencatat kebaikan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi di rumah saya tutup pemahaman saya tentang ini kekurangannya ini dan saya tutup. Saya ingin berprasangka baik saja. Saya ini kebaikan. Ini seperti yang dibuka tadi. Kerjaannya cuma promosi kebaikan orang lain gitu kan. Percayalah dia katanya tadi itu bukan saya gitu kan. Ternyata dia seorang bagian bendahara keuangan. Tapi kenapa dia mau? Kuncinya adalah satu, tetap kepedulian, tenggang rasa. Agak jarang ya kata-kata kepedulian, tenggang rasa hari ini gitu ya. Agak susah didapat gitu ya. Kalau dulu pernah dengar kata simpati dan empati? Apa simpati? Ayo apa simpati? Rasa peduli. Kalau empati? Ayo. Nah, sesederhana itulah literasi. Kadang sudah kita dengar, tapi kita tidak bisa mengejawantahkan apa itu maksudnya. Karena sebetulnya kesenjangannya karena kita tidak mau cari tahu terus dibaca, itu saja kan. Masalahnya itu di dunia manapun itu masalahnya. Karena kita itu tidak ada penasaran yang tinggi, padahal kita sudah tidak tahu. Ya, tidak tahu sudah gitu. Tapi enak saja, tenang saja, bisa usah. Nah, itu sebetulnya kesenjangan manusia di semua di alam itu begitu. Itulah literasi sebetulnya. Makanya saya bangga, senang hadir ke sini. Katanya Bu Kabid, Pak, semuanya pada panggil semua nih, pada jago sudah hadir berdua, cuma satu aja yang hadir. Kayaknya mesti jago semua. Jago semua.
Jadi itu sebetulnya ya, literasi itu yang katanya orang, apa sih literasi? Kalau yang dari ibu PAUD, ya dari pendidikan paham gitu ya, ngerti apa itu literasi. Sebetulnya literasi itu kan ilmu pengetahuan, ya. Ada ilmu, ada pengetahuan, itu berbeda. Jangan sampai nanti gini, ini contoh nih ya, contoh nih saya pengantar sedikit. Apa sih bedanya ilmu dan pengetahuan? Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Dan apa ilmu pengetahuan? Nah, sederhana seperti itu. Kadang tidak dianggap penting, tapi pada saat kita diminta untuk menjelaskan itu, akhirnya kita gopong, gitu, bingung, kepo. Iya, kok aku gak tanya? Gitu. Katanya sekarang semuanya sudah serba AI, serba internet ya. Sudah ada HP, dapat data, semuanya bisa. Tapi kenapa setiap ada pertanyaan gak bisa jawab? Katanya bisa gampang ada. Nah itu ada sebuah gejala bahwasannya pesan dari Allah itu, kalau kita umat Islam, manusia pernah tanya kenapa kita dikenal dengan nama manusia atau insan, Anas? Apa maknanya Anas? Anas itu si pelupa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Anas. Hai si pelupa. Makanya ada hadis mahlul khotok bin nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya perintah pertama kali dari Allah,